lain, mari kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Salam dari Al-Ustaz untuk teman-teman semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ya sekalian untuk mengingatkan teman-teman yang berada di Korea, di Hong Kong, di tempat-tempat yang lain, bahwa Indonesia juga sudah termasuk epicentrum dari varian Delta ini sendiri. Bahkan varian Delta juga disinyalir juga mengalami mutasi lagi, ada varian Delta Plus, Delta 1, Delta 5 Plus dan sebagainya, dan terus masih akan berkembang. Artinya virus-virus itu pun juga melakukan adaptasi terhadap lingkungan gitu ya, menjadi lebih kuat, dan itu sama persis seperti bakteri atau kuman-kuman yang lain juga mengalami hal yang seperti itu, sehingga dalam konteks antibiotik itu banyak virus yang banyak bakteri yang kebal terhadap antibiotik yang ini, maka harus diganti dengan yang lain dan sebagainya. Karena mereka adalah makhluk hidup yang terus tumbuh, ya, makhluk Allah yang terus tumbuh kan gitu. Ya, oleh karena itu mestinya di masa pandemi ini kita bisa lebih belajar banyak kepada Allah gitu ya, kaitannya dengan kuasa Allah kepada alam semesta ini kan gitu ya, yang kita sendiri paham bahwa ternyata bahwa dunia ini sekarang ini betul-betul sedang berproses, mengalami perkembangan terus kan itu. Ya, kapan berhentinya ya? Berhentinya kita, pertanyaannya kapan dalam konteks waktu ya, kita tidak akan mengetahuinya. Tetapi kalau dari segi ilmu pengetahuan atau dari segi ayat sendiri dari surat Al-Anbiya ayat ke-104 itu, ya nanti setelah ekspansinya mencapai maksimal. Ya, setelah maksimal, ya pada saat maksimal itu sendiri, kemudian akhirnya terjadi perubahan dari ekspansi menuju kontraksi. Nah, pada saat kontraksi itu sudah kehancuran akan kita alami secara total. Ayo kita buka lagi surat Al-Anbiya ayat ke-104 itu sendiri. Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Yauma nadwis samaa'a katayyis sijilli lil kutub. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu. Wa'dan 'alaina inna kunna fa'ilin. Ingatlah, pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas, sebagaimana kami telah memulai penciptaan pertama. Begitulah kami akan mengulanginya lagi. Suatu janji yang pasti kami tepati, sungguh kami akan melaksanakannya. Ya, jadi Allah sendiri di situ yang memberitahu kepada kita, karena itu sesuatu yang gaib, yang kita tidak mengetahui. Kiamat itu sendiri kan gaib, kita tidak mengetahui, maka untuk berbicara tentang kiamat, maka kita harus bersandar kepada Allah kan itu. Ya, kepada berita dari langit, dari Allah dan Rasulnya. Rasul pun juga tidak tahu sesuatu yang gaib. Beliau tahu karena diberitahu oleh Allah kan itu. Nah, kita juga begitu, kita tahu karena diberitahu oleh Allah kan itu. Ya, di dalam surat An-Nahl ayat 65 ya, di situ Allah menyampaikan bahwa yang mengetahui yang gaib itu hanyalah Allah saja. Kita buka dulu surat ke-16 surat ke-27 ya, An-Nahl ya. An-Naml ya, Ustaz. Ya, An-Naml ya, betul, An-Naml. Surat ke-27 An-Naml ayat ke-65. Surat An-Naml surat ke-27 ayat 65.
Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Katakanlah Muhammad, tidak ada sesuatu pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Iya, jadi Allah sendiri yang memberitakan kepada kita semuanya bahwa yang mengetahui yang gaib itu adalah Allah kan itu. Jadi tidak ada siapapun kita itu yang mengetahui yang gaib, termasuk yang orang ramai berbicara tentang masalah anak-anak indigo dan sebagainya. Mereka sama seperti kita, tidak ngerti yang gaib sama sekali. Karena yang ngerti yang gaib itu dikatakan oleh Allah di sini adalah Allah saja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardi ghaiba illallah. Katakan wahai Muhammad, la ya'lamu, tidaklah mengetahui man fis samawati wal ardi, orang yang di langit maupun di bumi, al-ghaiba illallah, tentang yang gaib itu kecuali Allah gitu. Maka kalau ada peramal-peramal dukun atau paranormal atau indigo dan sebagainya yang mengatakan sesuatu yang gaib yang belum terjadi, maka itu bohong. Ya, kalau kadang benar, kadang salah, ya memang probabilitasnya juga 50-50. Nah, benar bisa, salah juga bisa kan itu. Jangan kemudian dianggap orang seperti itu mengetahui hanya guessing saja, hanya perkiraan saja, hanya ramalan saja bagi mereka, tapi tidak ada kebenaran. Yang ngerti yang gaib itu hanya Allah saja di sini. Ya, jadi ya jangan sampai kemudian kita keliru memahami. Ada orang mendapik diri mengetahui nomor togel yang mau keluar, kemudian diumumkan di mana-mana, atau ada orang yang mengiklankan tentang dolop suhu yang ngerti tentang togel yang bakal mau keluar, kemudian orang rame-rame bertanya kepada guru itu membayar ini itu dan sebagainya, semuanya bohong. Nah, jangan sampai percaya pada yang seperti itu. Wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Ya, di situ dikatakan dan mereka tidak mengetahui kapan mereka akan dibangkitkan. Tidak akan ngerti terjadinya kiamat dan itu. Tidak ngerti apa akan terjadinya kiamat. Maka saya katakan bahwa hadis-hadis yang berbicara tentang kiamat yang diceritakan oleh Rasulullah itu, yang saya tahu itu semuanya merujuk pada kiamat sugro yang berbeda satu dengan yang lain tentu saja. Nah, wajar kalau Rasulullah itu memberitakan kiamat-kiamat sugro itu, karena kiamat sugro itu lebih dekat daripada kiamat kubro. Artinya kita semuanya juga akan menghadapi kiamat sugro, cepat atau lambat itu, tapi sudah pasti lebih cepat daripada kiamat kubro itu sendiri. Andai Rasulullah itu berbicara tentang kiamat kubro, ya dalam sebuah hadis, toh manusia juga tidak akan tahu proses kiamatnya itu seperti apa. Ilmu pengetahuan pada saat itu sama sekali belum sampai. Ya, kalau Rasulullah datang sekarang membawa Quran ayat 104 surat Al-Anbiya, kemudian berbicara tentang kiamat seperti itu, sudah banyak yang ngerti, terutama mereka yang belajar astrofisika, ngerti, dan astronomi dan sebagainya, fisika dalam konteks itu ngerti. Ya, meskipun tentu saja masyarakat umum juga tidak paham dalam konteks itu. Tetapi di sini di ayat 65 dari surat An-Naml ini itu jelas sekali bahwa yang pertama yang ngerti yang gaib itu adalah Allah. Artinya semua makhluk yang ada di langit maupun di bumi itu tidak ada yang ngerti yang gaib. Bahkan secara mutlak mereka pun tidak akan mengerti kapan mereka itu dibangkitkan. Secara mutlak mereka itu juga tidak mengerti kapan terjadinya kiamat dan itu. Ya, maka kemudian Allah di dalam surat Al-Anbiya tadi berbicara tentang kiamat itu seperti apa. Itu
sebagai bagian dari mukjizat dalam konteks itu, karena nanti ilmu pengetahuan, ilmu astronomi itu yang akan berbicara seperti itu kan gitu ya. Maka di dalam ayat 104 itu dikatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim yauma natwis samaa katoyi sijil lil kutub. Ingatlah pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran-lembaran kertas. Ya, ini langit digambarkan sebagai materi yang berbentuk dua dimensi, yang hanya dua dimensi. Ya, kalau dua dimensi itu digulung, kalau tiga dimensi yaitu nanti dikerutkan, mengkerutkan itu. Ya, kontraksi istilahnya seperti itu. Nah, kalau dua dimensi itu dilembarkan, dilebarkan, nanti secara tiga dimensi dikatakan sebagai ekspansi. Dan itulah terjadi teori tentang terjadinya proses alam semesta yang mengikuti ya yang terjadi setelah proses the Big Bang itu sendiri kan itu. Yang disampaikan oleh Stephen Hawking itu yang didukung oleh banyak ilmuwan termasuk Josh Gilmour di situ yang mempopulerkan ya bahwa di dalam teori the Big Bang itu sendiri dikatakan bahwa jagat raya dulu itu semuanya adalah satu yang padu ya. Dulu itu jagat raya ketika awalnya itu adalah satu materi yang amat sangat kecil ya, amat sangat kecil, yang materi itu masanya itu kalau ditimbang sama dengan massa seluruh jagat raya. Sampai di situ saja sudah banyak orang yang tidak mudeng ya, karena mana mungkin yang namanya jagat raya yang begitu luas itu kok kemudian bisa diringkas menjadi satu materi yang kecil. Gambarannya itu seperti arum manis. Nah, ketika kita melihat proses arum manis itu ya diputar itu cairan gula yang dikasih pewarna itu ya, maka kemudian ukuran arum manis itu mengembang menjadi besar begitu ya. Tetapi kemudian ketika arum manis yang ukurannya katakan sudah bunder ukurannya dengan radius 20 cm misalnya saja ya, berarti diameternya 40 cm. Ketika arum manis itu kemudian diremet ya, dimeringkus diremet menjadi kecil, dia betul-betul menjadi kecil sekali, kempes betul jadi kecil sekali ya. Nah, begitu juga ketika kita melihat truk membawa kapas roboh banget gitu. Nah, kalau kita punya kekuatan yang bisa mengkompres yang namanya kapas yang besar tadi menjadi kecil, ya betul-betul dia menjadi kecil, menjadi betul-betul amat sangat kecil ya, seperti di luar akal kita kan seperti itu ya. Jadi sekarang ini dunia sedang dalam keadaan proses ekspansi, mengembang. Kalau dua dimensi ya sedang digelar tikarnya itu ya, artinya sedang terjadilah proses yang namanya proses pembangunan, perkembangan kan itu. Nah, karena sekarang dunia itu sedang mengalami proses perkembangan, maka ya wajar kalau kemudian terbentuk makhluk-makhluk yang baru hasil modifikasi yang lama. Ya, sederhana saja, orang umum mengatakan rambutan dengan kelengkeng itu kemudian kalau dikawinkan, disilangkan akan menjadi leci semacam itu. Nah, nanti bisa kemudian anak turunnya juga leci kan gitu. Nah, begitu juga kalau kita punya di desa, ini termasuk teman-teman yang berada di desa boleh mencoba ketika kalian punya pohon kecil itu perdu cepokak gitu ya. Cepokak itu kan pohonnya sejenis dengan terong ya, tetapi lebih kuat cepokak. Artinya pohon cepokak itu karena kuat badannya itu artinya juga akarnya untuk mencari makan juga kuat ya. Maka kemudian kalau pohon cepokak itu ditanam di bagian bawah, di atasnya itu kemudian satu cabang itu disambung dengan ya cangkok, disambung dengan katakan terong
ya maka harapannya terong itu akan tumbuh menjadi besar-besar, kualitasnya bagus karena akarnya yang mencari makan, yang bertugas mencari makan itu adalah akar cempaka tadi, ya. Dan bahkan itu karena apa yang namanya cempaka itu merupakan satu rumpun juga dengan apa namanya tomat atau lombok dan sebagainya. Nah, kalian bisa bereksperimen, satu pohon cempaka di cabang yang ini menghasilkan apa namanya tomat karena disambung dengan tomat, ya. Kemudian di sisi yang lain nanti disambung dengan apa namanya terong tadi, sehingga satu pohon bisa menghasilkan dua macam, yang satu terong, yang satu apa namanya tomat atau lombok dan sebagainya. Bisa boleh bereksperimen seperti itu, ya. Nah, amat sangat disayangkan kita sendiri itu malas untuk apa namanya bereksperimen, kan itu, membuat sesuatu yang baru, membuat inovasi gitu ya, belum menjadi budaya kita. Amat sangat berbeda dengan orang-orang Cina RRC itu gitu ya, mungkin karena sejarahnya yang sudah begitu tua lama, orientasi sains teknologi untuk kehidupan itu sudah menjadi kebiasaan bagi mereka, ya. Maka inovasi mereka jauh lebih banyak dan jauh lebih hebat daripada inovasi kita. Sebagai bangsa Indonesia ini kita perlu mengakui yang seperti itu, ya, sehingga mereka karena di dalam teknologi kehidupan sehari-hari mereka sudah banyak melakukan inovasi-inovasi itu, ya, maka wajar ketika orang-orang yang berkecimpung di dalam bidang sains dan teknologi, artinya di posisi puncaknya sana, itu juga mempunyai kemampuan inovasi yang luar biasa hebat, dan itu, ya. Nah, semua itu merupakan cerminan perkembangan dari apa yang kita lakukan sekarang dan juga yang lampau sekarang maupun yang akan datang, gitu. Nah, sekali lagi kembali, di sini kiamatnya digambarkan oleh Allah bahwa Allah itu menggulung, ya, jagat raya atau menggulung langit itu seperti menggulung lembaran kertas. Itu dalam dua dimensi. Tiga dimensi berarti Allah itu mengkerutkan, mengkontraksikan, ya, segala penjuru jagat raya ini menjadi kecil, kan gitu, mengecil, mengkerut, kan gitu. Nah, pada kiamat terjadi pada saat itu, kan gitu. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami telah memulai penciptaan yang pertama. Kita tidak mendengar berita yang lain, baik itu dari Allah maupun Rasulnya, bahwa dulu Allah sudah membuat jagat raya, sudah dihancurkan, ya, kemudian membuat lagi, kemudian nanti akan dihancurkan lagi. Tetapi dari bahasa kama bada'na awwala khalqin nu'iduh itu bisa dipahami seperti itu. Ya, meskipun juga bisa dipahami bahwa oh berarti proses penciptaan yang pertama dulu itu merupakan hal yang sejajar dengan proses kiamatnya ini. Artinya ada bolak-balik di situ. Kalau kiamatnya itu mengembang, kalau kiamatnya itu mengerut, berarti proses penciptaannya itu adalah mengembang, kan gitu. Sesuatu yang apa namanya, ibarat bahasa kita setangkep lah gitu ya, satu pasangan dalam konteks itu, ya, satu pasangan dalam konteks, ya. Ingat apa namanya, bahwa di dalam bahasa Arab itu ketika kita mengatakan komaro ini 2 bulan, itu yang dimaksud bukan 2 bulan betul, ini ada 1 bulan benda bernama bulan, itu yang lain itu benda bernama bulan. Tidak ada, karena di bumi yang kita lihat ini bulan hanya 1. Yang dimaksud komaro ini itu adalah sepasang antara bulan dengan matahari. Meskipun matahari itu jauh berbeda dari bulan, tetapi karena di angkasa benda yang dominan adalah itu, ya, kemudian biasa disebut sebagai komaro ini, 2 komar itu mewakili apa namanya bulan dan matahari, gitu. Meskipun mereka berbeda. Nah, begitu juga ini, yang satu itu mengkerutkan, yang satu itu mengembangkan, ya. Tetapi Allah menggunakan bahasa yang sama di situ, sebagaimana kami memulai penciptaan yang pertama, ya, begitulah kami akan mengulanginya lagi. Jadi bahasa Allah seperti itu. Jadi bisa dimaknai dua, apa namanya, berarti sebelumnya Allah sudah menciptakan, ya, kemudian sudah menghancurkan, mengembangkan, dan kemudian menghabiskan.
Nah, sekarang ini proses mengembangkan lagi, ya, yang nanti kiamat akan dikembiskan lagi. Karena di sini menggunakan kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, kan itu. Bagaimana kami memulai penciptaan yang pertama. Ya, tetapi juga bisa dimaknai bahwa sekarang bahwa kemarin itu ketika menciptakan itu mengembangkan, sekarang ketika kiamat itu mengembiskan. Itu satu pasangan yang saya gambarkan seperti Komaro ini tadi kan gitu. Ya, bahkan kemudian Allah meyakinkan kepada kita dengan mengatakan wa'dan alaina. Wa'dan alaina. Ya, wa'dan itu adalah janji. Ya. Jadi kita ngerti apa namanya? Bahwa wa'ada itu artinya kan berjanji, telah berjanji. Wa'dan, wa'dun atau wa'dan dalam konteks ini itu adalah janji kan itu. Wa'dan alaina, ya, sebagai janji atas kami. Jadi sebagai janji yang menjadi tugas kami kan itu untuk melaksanakannya kan itu. Inna kunna fa'ilin, kami sungguh akan melaksanakannya. Artinya Allah memberikan keyakinan berlapis-lapis, berlipat-lipat di dalam satu ayat ini, bahwa Allah akan melakukan kiamat dengan cara yang seperti itu, gitu. Bukan dengan cara yang lain. Kalau kemudian apa namanya ada hadis berbicara tentang matahari terbit dari barat, itu tak sebagai tanda kiamat. Iya betul, tetapi bukan kiamat kubro. Ya, kenapa? Karena ketika bumi itu hancur, ya, karena perputaran bumi barangkali yang berubah dari ke timur menjadi ke barat sehingga matahari itu seolah terbit dari barat, umpamanya itu yang hancur adalah bumi. Kehancuran bumi itu tidak akan berdampak apa-apa terhadap bintang yang lain, ya, terhadap susunan tata surya yang lain, gitu. Ya, bahkan terhadap matahari saja juga tidak berpengaruh sama sekali. Umpamanya kemudian bumi itu ketabrak planet yang besar, kemudian dia terpental, berputarnya balik menjadi ke arah barat, kemudian dia terpental masuk ke dalam matahari, itu tidak ada apa-apanya, ya, karena bumi itu hanya satu saja, kecil sekali. Kalau dulu pernah saya gambarkan, ibarat matahari itu digambarkan sebagai sebuah balon yang kita tiup yang amat sangat besar begitu, ya. Maka bumi itu hanya satu kelereng yang dimasukkan ke dalam balon yang sangat besar tadi, ya, dan balon tadi bisa menampung sampai 1 juta kelereng. Artinya umpamanya bumi itu ibarat kelereng tadi itu tertelan oleh matahari, tidak akan mengganggu apa-apa terhadap matahari itu, apalagi terhadap bintang-bintang yang lain. Ya, kita tahu matahari kita itu hanya salah satu bintang di antara sekian ratus miliar bintang yang ada di galaksi Bima Sakti. Ya, sedang galaksi Bima Sakti itu hanya satu di antara sekian ratus miliar galaksi yang ada di jagat raya. Ya, jagat raya yang kita katakan sebagai universe itu mungkin saja itu hanya satu di antara sekian banyak multiverse, gitu. Nah, jadi apa namanya, amat sangat luar biasa besar jagat raya yang sudah kita beri nama universe tadi, yang isinya itu ratusan miliar galaksi. Di dalam galaksi ternyata ada ratusan miliar bintang. Di dalam bintang-bintang tadi itu ada satu bintang yang namanya matahari, yang kemudian di situ ada 8 planet, salah satu planetnya adalah bumi. Kemudian di dalam bumi itu berisi 7 miliar manusia dan sebagainya. Dan dimungkinkan bahwa di angkasa luar sana itu ada makhluk juga, dan Allah memberikan sinyal kepada yang seperti itu. Coba dibuka di dalam surat Syura, surat ke-42 ayat 29. Kita lihat. Surat Asy-Syura nomor surat 42 ayat 29. Wa min ayatihi khalqus samawati wal ardi wa ma bassa fihima min dabbah
wa huwa ala jam'ihim idza yasha'u qadir. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Ya, coba dibaca ulang terjemahannya aja biar kita lebih bisa memahaminya. Silakan. Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah penciptaan langit dan bumi dan makhluk-makhluk yang melata yang Dia sebarkan pada keduanya. Dan Dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila Dia kehendaki. Iya, kan luar biasa di situ. Jadi kita bisa menyaksikan betapa Allah itu sudah memberitahukan kepada kita yang seperti itu, tetapi sering kita tidak mudeng, tidak memahami terhadap pemberitaan-pemberitaan yang diberitahukan oleh Allah kepada kita itu. Itu yang sering jadi masalah kan seperti itu. Sebentar, ini apa namanya, alat saya rewel, ini tidak bisa masuk ke surat yang lain kecuali Al-Anbiya. Ini gimana? Aneh sekali ini. Error ya Ustaz. Masuknya ke Al-Anbiya terus, ketika diklik di surah tidak mau. Balik ke sana terus ya. Jadi kita saksikan di sini, kita pahami secara pelan-pelan di sini. Di sini dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa min ayatihi, dan di antara ayat-ayat atau tanda-tanda kebesaran Allah, khalqus samawati wal ard, adalah penciptaan langit dan bumi. As-samawat itu adalah jamak, ya, wal ard, dan bumi itu sesuatu yang tunggal, di situ dikatakan. Jamak artinya betul-betul langit itu amat sangat banyak di situ. Ya betul, kalau tadi dikatakan satu galaksi terdiri dari sekian ratus miliar bintang, padahal di jagat raya terdapat sekian ratus miliar galaksi dan sebagainya itu, maka diwakili dengan as-samawat, dan itu maka tujuh langit dan sebagainya yang sering digunakan di dalam bahasa Arab itu menunjukkan betapa banyaknya yang namanya langit itu. Kalau dihitung luas ya betapa luasnya, amat sangat. Ya, ini bahasa yang kita pakai, langit itu luas. Itu luas itu sebenarnya luasan itu adalah 2 dimensi loh ya. Ya, tetapi yang namanya langit itu kan 3 dimensi. Nah, maka jangan sampai kemudian kita menyalahkan Allah ketika berfirman bahwa pada hari langit kami gulung seperti menggulung lembaran kertas. Artinya langit digambarkan sebagai 2 dimensi, kan itu. Nah, kita pun sekarang ini masih menggunakan bahasa langit itu sebagai 2 dimensi, dengan mengatakan betapa luasnya langit itu. Padahal langit itu bukan luas, tetapi volumenya sangat besar karena dia 3 dimensi. Ya, maka bahasa yang digunakan Allah itu sudah layak umum di mana-mana menggunakan seperti itu, apa yang bisa dibayangkan, diterima oleh manusia, kan itu. Ya. Wama bastafihima min dabbah, ya, dan makhluk-makhluk melata yang Dia sebarkan pada keduanya, ya, di dalam bahasa Arab di sini menggunakan istilah fi hima, ya, fi di dalam, hima itu adalah keduanya tadi, gitu. Digambarkan ada langit, ada bumi, digambarkan seperti itu, ya. Artinya bahwa Allah itu menciptakan tanda kebesarannya, ya, dengan menyebarkan makhluk-makhluk melata tadi, ya, di langit dan di bumi. Artinya di jagat raya ini, di universe ini, gitu loh. Artinya ayat ini berbicara dengan jelas kepada kita bahwa yang namanya kehidupan itu tidak hanya di bumi. Artinya di tempat yang lain itu juga dimungkinkan ada kehidupan, ya. Karena di tempat lain itu dimungkinkan ada kehidupan, maka kemudian yang namanya Elon Musk itu menciptakan SpaceX, ya, untuk mencari kehidupan di Mars, membuat kehidupan baru di Mars, membuat
koloni baru di Mars, dan itu akan menjadi milik mereka dan anak cucunya nanti. Artinya bosnya ya Elon Musk yang sebagai bos tertinggi nanti yang akan mengatur kehidupan orang-orang yang ikut koloni di sana. Jadi Elon Musk dan anak cucunya itu nanti dia akan menjadi rojo, ya. Bahkan bisa saja menjadi king of the king di sana. Karena dia yang punya SpaceX, dia yang membiayai. Ibarat orang-orang yang bekerja di sana itu hanya dibayar saja oleh dia, kan itu karyawannya dia, maka dia harus patuh, kan itu. Ya, maka kemudian nanti ketika terbentuk yang namanya koloni, apa ada gangguan ya? Bisa diterima suara saya? Masuk, Ustaz. Oke. Kalau nanti terbentuk koloni di sana, ya awalnya mungkin puluhan, ratusan, ribuan, jutaan orang, maka jutaan orang ini tetap dia akan menjadi bawahannya Elon Musk. Mereka itu nanti tinggal di dalam satu istana yang apa namanya, mungkin saja generasi awalnya itu akan terpisah dengan udara luar. Udara di dalam istana itu juga diciptakan dengan menggunakan mungkin saja elektrolisis, menghasilkan oksigen. Di situ ada tempat untuk memproduksi oksigen, ada tempat untuk memproduksi makanan, ada tempat untuk memproduksi energi di situ, yang tentu saja itu semua dikuasai Elon Musk. Orang yang berada di situ, siapapun itu harus tunduk kepada aturan Elon Musk. Ya, maka boleh jadi kalau orang Islam ikut di situ, orang untuk sholat di situ, itu miliknya Elon Musk kan itu. Ya, atau siapa saja yang menguasai, apakah itu RRC yang kemudian memulai koloni di sana, juga mereka lah yang ngatur. Ya, nah kalau umat Islam tidak bisa melakukan ekspansi pengembangan untuk membuat koloni di sana, ya andai kan bumi itu nanti mengalami suatu saat nanti mengalami pandemi yang lebih dahsyat lagi, orang-orang yang berada di sini tidak bisa bertahan hidup, mati dan sebagainya, maka yang selamat dia yang ikut kapal Nabi Nuh, gampangannya seperti itu, ikut pesawat angkasa luar, kemudian migrasi ke Mars dan sebagainya dan sebagainya. Nah, ini menjadi luar biasa ketika kita bicara tentang kehidupan di angkasa luar, karena Allah sendiri jelas mengatakan di situ bahwa wa ma qasafi min dabbah, kan itu. Allah menebarkan pada keduanya tadi, ya, dabbah tadi, kan itu. Nah, dabbah nanti bisa tafsirnya bermacam-macam, kan itu. Ya, wa huwa jam'ihim idza yasha'u qadir, kan itu. Jadi dan dia Maha Kuasa mengumpulkan semuanya apabila dia kehendaki, kan itu. Ya, betul saja. Artinya Allah yang menguasai, karena Allah yang memiliki jagat raya, Allah yang menciptakan jagat raya ini, Allah yang menyediakan kehidupan di berbagai tempat di jagat raya ini juga, maka Allah yang menguasai orang siapapun makhluk yang hidup di jagat raya itu. Jadi Elon Musk umpamanya dia malah berhasil melakukan koloni di Mars, ya dia menjadi Tuhan mereka, kan gitu. Ngeri sekali kalau kemudian Tuhannya adalah manusia seperti itu, kan gitu. Nah, ini Allah menggambarkan seperti itu. Allah punya kuasa untuk mengumpulkan makhluk apa saja yang hidup di mana saja. Allah punya kemampuan yang seperti itu. Ya, andai kan Elon Musk itu kemudian dia sukses juga untuk membuat koloni di Mars, koloni tentu saja akan semakin lebar, semakin luas dan sebagainya. Siapapun berada di posisi manapun di tempat koloni itu, ya apa namanya, di bawah tunduk patuh, di bawah kekuasaan Elon Musk, kan gitu. Tidak boleh dia menentang. Ya, maka kita pun sebenarnya juga tidak boleh menentang Allah. Kita harus tunduk patuh kepada Allah. Karena kita sebenarnya tidak punya apa-apa. Allah lah yang memiliki seluruh jagat raya ini. Kalau kita punya kemampuan untuk melihat, ya karena kita dititipi oleh Allah mata dan kemampuan untuk melihat. Nanti kan kita bisa mendengar, ya itu hanya titipan dari Allah saja. Allah menitipkan telinga dan kemampuan untuk mendengar. Betapa banyaknya orang yang punya telinga tetapi tidak mampu mendengar dan sebagainya. Ya, nah menjadi nampak sekali betapa besar kuasa Allah kepada makhluk, semua makhluknya di jagat raya ini. Ketika kita bicara koloni di Mars dan sebagainya tadi, kan itu. Nah, kalau orang-orang tadi yang ikut migrasi ke Mars tadi, anak cucunya turun 7, turun berapapun itu kemudian harus tunduk kepada pemilik perusahaan itu,
Ya, maka seharusnya kita sebagai manusia itu juga anak cucu kita turun ke 7 sampai turun ratusan kali itu juga tetap ya, di bawah kuasa Allah mereka itu. Allah lah bos kita, Allah lah yang harus kita nomor satukan dalam segala hal itu kan. Ya, jadi tidak sesempit yang kita bayangkan jagat raya ini dan tidak sekecil yang kita bayangkan kuasa Allah itu amat sangat besar dan luar biasa kekuasaannya. Ya, akan tetapi amat sangat disayangkan bahwa kita tidak mau mempelajari semesta alam ini sehingga kita tidak melihat kehebatan Allah itu sendiri. Ya, ketika kita bicara atau belajar tentang secuil posisi di Mars apa namanya yang tentu saja akan segera dikuasai oleh orang-orang yang mengeksplorasi Mars itu pun sudah kelihatan sekali nanti penguasanya di Mars itu ibaratnya seperti Tuhan ya bagi orang-orang yang ikut nitip hidup di sana kan gitu ya nitip hidup di sana. Nah untuk apa namanya untuk menjadi budak seperti itu saja orang sekarang itu merelakan dirinya, mengorbankan nyawanya, mengorbankan kehidupannya yang nyaman di bumi ini untuk hidup perkosa di Mars. Ya, padahal nanti hidup perkosa di Mars itu mereka hanya menjadi budaknya dari bos yang memiliki perusahaan itu, gitu loh. Wah ini jadi masuk akal dalam konteks ini. Nah, padahal oleh Allah kita itu diberi berbagai fasilitas yang luar biasa hebat di bumi ini untuk hidup yang bisa kita nikmati fasilitas macam-macam itu ya tanpa tekanan apapun bahkan dibebaskan oleh Allah ya la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghoi kan gitu ya tidak ada paksaan dalam agama sungguh telah nyata ya yang lurus ya maupun yang bengkok itu sudah kelihatan ya jelas kelihatan dalam konteks ini qad tabayyana rusdu minal ghoi ya sungguh betul-betul sudah jelas gitu ya antara yang lurus dengan yang bengkok itu gitu loh ya nah ini kan harusnya kita bersyukur kepada Allah ya Allah tidak sewenang-wenang dalam konteks ini bahkan memberikan kebebasan kepada kita untuk memilih sendiri model kehidupan kita di sini kan gitu ya tapi dengan resikonya masing-masing tentu saja kan gitu. Nah, kalau yang tadi apa namanya orang yang ikut menjadi koloni, ikut ke dalam koloni Mars, koloni dari bumi ini pergi ke Mars sana, itu jelas dia sudah kehilangan berbagai macam kenikmatan fasilitas yang diberikan oleh Allah di bumi. Mereka rekoso-rekoso mengorbankan dirinya bekerja untuk Elon Musk dan mereka hanya untuk menjadi budak dan itu. Maka wajar kalau suatu saat akan terjadi pemberontakan di koloni itu, terjadi peperangan di koloni itu suatu saat kalau kita membayangkan seperti di kehidupan angkasa luar yang digambarkan di movie-movie itu, ya wajar proses itu bahkan wajar sekali benar akan terjadi dalam konteks itu. Nah, di satu sisi seperti itu, di sisi lain gitu ya, kita apa namanya perlu betul-betul mengagungkan Allah itu seagung-agungnya ya karena ternyata kita manusia itu betul-betul lemah ya jagat raya yang begitu luas saja kita tidak mungkin akan bisa mengarungi di sana sampai hidup kita itu habis ya dan bahkan diganti dengan generasi 2 generasi 3 generasi 4 generasi bahkan 10 generasi mungkin saja kita belum bisa keluar dari pengaruh gravitasi matahari itu sendiri. Belum bisa masuk ke dalam ruang antar bintang ya jadi kalau saya gambarkan di sini ini adalah matahari kemudian di sini ini adalah planet antar satu planet dengan planet lain ada ruang antar planet ya maka nanti antara bintang satu dengan bintang yang lain nanti juga ada ruang antar bintang ya mungkin saja kita sampai apa namanya cucu turun ke 10 itu kita belum bisa keluar dari gravitasi matahari masuk ke dalam ruang antar bintang itu ya jadi sejak apa namanya terciptanya Apollo ya yang
yang mendarat ke bulan itu, ya, artinya kita sudah mampu di situ keluar ke ruang angkasa, artinya ruang di atas bumi, masuk ke apa namanya ruang hampa di atas bumi itu, kemudian nyebrang ke bulan itu kita baru masuk ke ruang antar planet, belum mampu ke planet. Sekitar tahun 67, 60 sekian dan sebagainya, sampai sekarang itu kan berarti memakan waktu berapa? 40 tahun ditambah dengan 14 kira-kira 50-an tahun. 50-an tahun saja baru pesawat, ya, pesawat tak berawak yang bisa sampai ke Mars, masuk ke planet yang lain butuh waktu 50 tahun kan itu. Ya. Nah, apa namanya itu baru ke planet Mars dan itu belum ke planet yang lain, mungkin saja tidak mampu kita ke planet Venus karena panasnya dan sebagainya. Sedangkan di luar Mars sana ke planet yang lain itu di situ rentangannya amat sangat besar sekali nanti karena di situ banyak bebatuan angkasa luar yang luar biasa menghambat perjalanan. Tetapi saya kira suatu saat nanti juga para ilmuwan akan menemukan cara untuk mengatasi masuk ke ruang ke apa namanya ke planet yang lain selain Mars, ya, yang lebih jauh lagi dan sebagainya. Ya, tetapi tentu saja model pesawat dan sebagainya, model komunikasinya dan sebagainya mestinya akan lebih canggih daripada keadaan sekarang. Ya. Nah, teman-teman semua, kembali kita kepada Al-Anbiya ayat yang ke apa namanya ke 104 tadi, ya. Nah, di situ jelas sekali bahwa karena Allah memberikan gambaran bahwa kiamatnya itu seperti itu, gitu ya. Maka wajar sekali kalau kemudian manusia itu orang mudeng, orang ngerti yang seperti itu. Ya digambarkan di dalam surat An-Naml ayat ke-65 tadi, bahwa manusia tidak mengerti kapan dibangkitkan, itu menjadi wajar sekali kan itu. Ya, karena di sini Allah menggambarkan yang seperti itu di dalam otak manusia, benak manusia belum ada gambaran yang seperti itu. Bahwa jagat raya itu digulung, dilembarke dan sebagainya, tidak ada gambaran sama sekali. Yang punya gambaran hanya ilmuwan-ilmuwan saja, amat sangat terbatas gambaran itu kalau dia sudah mempelajari proses penciptaan alam, ekspansi dan kontraksi itu kan itu. Ya, maka ayat ke-65 dari surat An-Naml tadi, ya, itu menjadi benar, menjadi kokoh, menjadi kuat gambaran yang diberikan oleh Allah bahwa mereka manusia-manusia itu, terutama orang-orang kafir yang menentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, ya sama sekali tidak akan mengetahui yang namanya kiamat itu kapan, hari berbangkit itu kapan. Ya, bahkan manusia yang hidup sekarang pun dia tidak ngerti kapan dia akan mati, kapan dia akan dibangkitkan dan sebagainya, itu tidak ngerti. Maka wajar kalau awal ayat itu mengatakan bahwa qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah, katakan wahai Muhammad, ya, tidak ada di langit dan di bumi ini yang mengetahui yang gaib kecuali Allah, itu menjadi benar adanya. Ya, luar biasa dalam konteks ini. Nah, di sisi lain kita bisa mempelajari dari ayat 65 itu bahwa kita sebagai manusia bisa mengembangkan kemampuan untuk beraktivitas, bertindak seperti apa yang Allah ajarkan kepada kita. Allah mempunyai kemampuan maha mendengar, kita bisa meningkatkan kemampuan untuk mendengar kita dengan sains dan teknologi. Allah maha melihat, kemudian kita bisa mengembangkan kemampuan kita untuk melihat dengan bantuan katakan teleskop, dengan bantuan mikroskop dan sebagainya yang luar biasa itu, ya. Akan tetapi kemudian ada batasnya, ya. Batasnya apa di situ? Batasnya adalah manusia tidak akan mampu mengetahui yang gaib. Nah, kan itu ada batasnya sampai di situ. Nah, maka kemudian ketika manusia berbicara tentang roh, padahal roh itu adalah yang gaib, ya, maka tidak perlu kita itu boros-boros membuang waktu berpikir, ya, untuk apa
Hilang ya dari Ustaz. Hilang ya Mas Ri, Mas San. Terkeluar guys Ustaz. Ya, mohon maaf terputus dengan Ustadz. Ya, Mbak Farida yang di YouTube tidak ada live Mbak Farida. Kekurangan personal game mungkin. Mas Ri ada gabung lagi enggak Ustadz? Belum, Mas. Mas San bisa menghubungi Ustadz Mas San. Kalau terputus nih. Ya, yang di YouTube mohon maaf tidak disiarkan ya. Mungkin karena juga keterbatasan dari kami. Untuk yang di Facebook, insya Allah masih jalan. Ya, mohon maaf untuk penyimak atau pendengar dari Ustadz ini terputus ya. Tadi yang terakhir sinyal saya lihat kuning dari Ustadz, tempat Ustadz. Belum ada jawaban Mas Santoso. Iya, terputus nggak Ustadz? Iya, suara sudah masuk kembali. Oh ya, di kembali jadi karena Allah sendiri sudah membatasi kemampuan manusia dan Rasul sendiri sudah memberitahukan kepada kita semuanya bahwa jangan repot-repot kita berpikir tentang zat Allah, tetapi berpikirlah tentang ciptaan Allah dan sebagainya. Di sisi lain juga Allah sudah membatas bahwa manusia tidak akan mengerti hal-hal yang kaitannya dengan roh, dengan yang gaib dan sebagainya. Maka kita tidak perlu untuk membuang energi masuk ke ranah yang memang manusia sudah dibatasi tidak mampu menuju ke sana kan itu. Nah itu kan luar biasa apa-apa yang telah diberitakan oleh Allah kepada kita semuanya itu ya yang kalau kita ikuti betul-betul akan menjadi ulul albab, menjadi orang-orang yang pintar dalam konteks itu kan gitu. Dan bahkan betul saking tingginya ya amat tinggi Allah menghargai kepada orang yang pintar, orang yang berilmu dan sebagainya itu, maka di dalam surat Fatir ya, surat Fatir ayat ke berapa ya, 28 atau 29 itu, di situ dikatakan bahwa sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah ulama begitu, tidak ada yang lain kan itu. Surat Fatir surat ke-35 ayatnya sekitar 29 mungkin ya atau 28 sekitar itu. Ayat 28 guys, Ustadz. Ya, Ayat 28 mungkin. bukan ya. Dicari yang lain, coba mencari.
agak panjang ayatnya. Ya, itu merupakan penghargaan yang diberikan oleh Allah kepada ulama itu sendiri, gitu ya, bahwa sampai seperti itu 28 Mas, ya betul. Nggih. Ya, silakan. Surat Fatir surat ke-35 ayat 28. Wa minan nasi wad-dawabi wal an'ami mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Innallaha azizun ghafur. Dan demikian pula di antara manusia, makhluk bergerak yang bernyawa, dan hewan-hewan ternak ada yang bermacam-macam warnanya dan jenisnya. Di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya, hanyalah para ulama. Sungguh Allah Maha Perkasa, Maha Pengampun. Iya, ini apa namanya, tablet saya sedang mengalami gangguan ini. Jadi ayat manapun yang saya ketuk itu selalu masuk ke alam biya. Jadi harusnya saya melihatnya itu alam biya 20, harusnya Fatir 28, tetapi yang saya lihat di situ alam biya ayat ke-28. Kacau ini sedang. Mungkin Ya, bisa jadi, lihat di chat Zoom ada Ustaz itu. chat Zoom ya. Ya. Bentar. Ya ini kan jadi aneh nih, bug-nya dan sebagainya. Ini surat sudah saya pencet Fatir, masuknya langsung Anbiya. Jadi kalau saya harus masuk ke Anbiya, saya geser Fatir, saya geser Anbiya itu sekian puluh kali, baru masuk ke Fatir, kita naikkan, baru masuk ke ayat itu, ayat berapa tadi, 28 ya? Nggih, 28. Baik, kita lihat di situ. Ya, di situ dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa minan nasi, dan di antara manusia, wadawabi, dan dawab gitu ya, wal an'ami, dan juga maksudnya binatang melata tadi, wal an'ami, dan binatang ternak, mukhtalifun alwanuhu kadzalik. Mereka itu berbeda-beda warnanya. Ya tidak harus warnanya, juga bisa dimaknai sebagai jenis-jenisnya berbeda satu dengan yang lain. Ya, antara binatang ternak pun satu dengan yang lain juga warnanya juga berbeda, jenisnya juga berbeda, di antara kambing, domba, dan sebagainya juga berbeda satu dengan yang lain. Nah, itulah juga merupakan kehebatan Allah dalam konteks itu. Yang dikatakan dulu tadinya bumi jagat raya itu satu, yang padu berasal dari yang satu. Tetapi kemudian setelah mengalami ekspansi, mengalami perkembangan itu, maka kemudian yang namanya binatang pun menjadi berbeda-beda satu dengan yang lain, padahal perkembangannya juga dari satu sumber yang sama, ya, langit dan bumi yang satu tadi kan itu, kemudian bisa berbeda-beda seperti itu, ya, yang kemudian macam-macam, ya, bermacam-macam warnanya atau jenisnya, ya. Kemudian dikatakan innama yakhsyallaha, sesungguhnya yang takut kepada Allah itu hanyalah, ya, min ibadihi, di antara hamba-hambanya itu hanyalah al ulama'u, yaitu adalah ulama. Ulama di situ adalah jamak dari alim. Alim itu artinya orang yang pinter. Kita harus bisa membedakan orang yang berilmu, maksudnya. Kita harus bisa membedakan alim dengan muta'alim. Muta'alim itu adalah orang yang menuntut ilmu. Ya, tetapi di satu sisi ketika pada posisi tertentu kita itu dikatakan sebagai orang alim, ketika pada posisi lain mungkin saja kita itu masih masuk ke dalam kelompok muta'alim. Katakan saja di SD, SMP, SMA, siswa-siswa SD, SMP, SMA itu muta'alim, adalah orang yang menuntut ilmu. Gurunya itu sebagai orang yang alim. Tetapi gurunya sebagai orang alim tadi, ya, kalau dia itu masih S1, kemudian dia kuliah menjadi S2, ketika kuliah itu dia menjadi muta'alim lagi. Nah, dalam konteks itu dia menjadi orang yang menuntut ilmu, dosennya atau profesornya, itulah dikatakan sebagai orang yang alim. Tetapi harus kita pahami, di dalam konsep lifelong education, pendidikan seumur hidup itu,
Ya, yang namanya orang alim itu sendiri itu masih menuntut ilmu, terus menuntut ilmu. Ya namanya profesor itu profesornya profesor kalau ada, itu pun tetap juga harus menuntut ilmu setiap saat dan itu. Maka tergantung apa namanya situasi kondisi seperti apa kita bicara dalam konteks itu, posisinya seperti apa kita seperti itu. Tetapi yang jelas yang dikatakan sebagai orang alim, orang yang betul-betul berilmu itu ya, itu hanya mereka itu sajalah yang takut kepada ulama. Dan itu ya yaksha, khosya yaksha, yaitu artinya takut dan itu. Dulu ketika kita belajar tentang at-taqwa, at-taqwa itu bisa dimakna at-ta'ah khalisah, taat yang tulus, tetapi juga bisa dimaknai sebagai al-khosyah. Inilah khosyah itu. Artinya betul-betul takut kepada Allah. Al-khosyah di sini. Maka bahasanya di situ adalah yaksha, khosyah yaksha, kan itu ya. Yaksha Allah, dia takut kepada Allah, kan itu. Ya, hanya ulama saja yang seperti itu. Itu artinya Allah itu betul-betul menempatkan yang namanya ulama itu pada posisi yang amat sangat tinggi, sehingga Allah membatasi hanya orang ulama saja yang akan takut kepada Allah, itu yang bisa takut kepada Allah itu, kan itu. Ya, maka masing-masing di antara kita harus senantiasa berusaha memproses diri kita untuk menjadi orang alim semaksimalnya, orang yang berilmu semaksimalnya. Ya, meskipun tadi saya katakan ketika dalam situasi kondisi seperti ini kamu dikatakan sebagai orang alim, di posisi yang lain kamu masih dalam keadaan muta'alim, sedang belajar dalam konteks itu. Ya, tetapi pahami betul karena yang bisa takut kepada Allah itu hanya ulama, maka kita harus punya obsesi untuk menjadikan diri kita itu termasuk satu di antara ulama itu. Apapun apa namanya? Apapun keulamaan kita, artinya keilmuan yang tinggi kita di bidang apapun itu, sudah pasti akan melihat kebesaran kehebatan Allah itu sendiri. Artinya setiap orang yang memahami ilmu spesifik yang kemudian menjadi semakin dalam, menjadi semakin detail dalam satu konteks, di sisi lain nanti menjadi semakin luas, semakin hebat dan sebagainya itu, ya itu membuka peluang yang amat sangat besar untuk dirinya itu melihat kehebatan Allah, keagungan Allah, kemuliaan Allah, ya sehingga dia takut kepada Allah, artinya dia respect, hormat kepada kehebatan Allah tadi, ya, sehingga dia bisa menjadi orang yang bertakwa taat. Ya. Kalau seseorang itu kemudian melihat Allah itu sebagai sesuatu yang kecil, kerdil, kemampuannya rendah dan sebagainya, sudah pasti orang itu akan meremehkan. Ketika meremehkan tentu saja tidak akan taat kepada Allah, kan gitu. Nah, tetapi kalau seseorang itu kemudian mendalami ilmu yang begitu luas, mendalami ilmu yang begitu dalam, begitu detail, begitu rinci, dan melihat kehebatan Allah di situ dengan kedetilannya, kerinciannya, kedalaman ilmunya tadi, ya dia melihat Allah, maka dia akan menghormati Allah. Subhanallah, masya Allah, luar biasa hebat. Ya, ketika kita bicara tentang atom yang amat sangat kecil itu ternyata terdiri dari elektron dan proton, ya, dan juga neutron yang berada di inti, neutron dan proton yang berada di inti, kemudian disertai kemana saja dia pergi, disertai diikuti dengan oleh elektron-elektron yang jumlahnya banyak, dan elektron yang jumlahnya banyak itu ternyata dia berputar pada posisi yang tertentu, pada lintasan tertentu dengan energi yang tertentu juga dan sebagainya, dan senantiasa mengikuti itu kemana saja yang namanya proton maupun elektron tadi bergerak dan sebagainya. Oh, karena dia berada di lintasan tertentu berarti sebagian besar ruang antar atom itu kosong. Ya, betul, ruang antar atom itu kosong. Ya, artinya sebenarnya manusia atau tembok yang berada di depan kita itu, kalau kita mampu membesarkan ukuran piksel-pikselnya tembok itu, maka itu yang ada itu sebagian besar justru malah ruang kosong. Nah, ini masuk akal meneh. Nah, bagi orang yang kemudian ilmunya menjadi dalam akan menjadi luar biasa sekali. Bagaimana kita bisa membangun konstruksi di atas ruang kosong? Kalau atom-atom itu sebagian besar itu adalah ruang kosong, hanya sedikit saja yang terisi oleh elektron, sedikit saja yang terisi oleh apa namanya proton dan elektron pada intinya tadi. Artinya satu atom itu sebagian besar ruangnya adalah kosong. Nah, kalau ruang kosong kemudian bagaimana kita bisa membangun bangunan di atas ruang kosong? Sudah berhenti.
Jadi bingung kita kalau tidak mudeng, tidak bisa tidak mendalami ya. Ketika orang sudah mendalami semakin dalam, semakin melihat kehebatan Allah di situ. Nah, wajar saja kemudian orang yang melihat semakin besar kehebatan Allah itu, kemudian penghormatannya kepada Allah itu besar. Karena penghormatan Allah kepada besar, ketaatannya juga semakin besar. Subhanallah, kan itu. Nah, itulah kita diharapkan begitu dengan belajar, dengan mentransformasikan diri kita dari orang bodoh menjadi orang pintar, dari orang yang tidak berilmu menjadi orang yang berilmu. Diharapkan kita bisa melihat kehebatan Allah. Dan dengan melihat kehebatan Allah, itu diharapkan muncul rasa respek kita kepada Allah, ya, sehingga kita taat kepada Allah. Begitu saya kira apa yang kita bicarakan, Mas, malam hari ini. Maaf tadi terputus, ada kuotanya mungkin tadi habis. Ya, kemudian harus diisi lagi. Oke. Ya, ada pertanyaan sisa kemarin di luar tema, Ustadz. Ya, monggo silakan. Yang dari Facebook. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita meminjam uang di bank syariah untuk mendaftar haji? Terima kasih atas jawabannya. Ya, boleh saja lah ya. Boleh, artinya kalau kita memang punya kemampuan untuk membayar, mungkin dari gaji kita, akan kita bayar utang kita, boleh-boleh saja. Artinya bank juga melakukan tolong-menolong kepada kita dalam hal kebaikan, memberikan pinjaman untuk bisa menunaikan kewajiban. Nah, meskipun kamu juga mendaftar sekarang itu 20 tahun yang akan datang belum tentu berangkat, ya, tetapi upayakan semaksimalnya kan. Kalau kalian sekarang ini umpamanya saja usia 20-an tahun gitu. Kalau memang punya penghasilan yang mapan, segera saja daftar gitu ya. Karena umur 20-an tahun itu kemudian berangkatnya mungkin umur 40 tahun masih fit badanmu, belum terlalu tua, sudah nyaman, enak umur 40-an tahun itu untuk menunaikan ibadah haji dalam konteks itu. Segera saja. Ya, kalau memang harus utang ya tidak apa-apa, kalau mana jaganya untuk bayar boleh-boleh saja. Artinya itu menunjukkan kemaksimalan kita untuk menunaikan rukun Islam yang kelima, menunaikan ibadah haji. Tidak punya uang, ya sudah saya utang dulu, nanti dipotong gaji tiap bulan ke bank syariah. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Pertanyaan masih bersangkutan dengan haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya, di Korea ada program buat haji dari sini tanpa menunggu bertahun-tahun. Dan ini kesempatan buat yang bekerja di sini untuk bisa menunaikan ibadah haji tanpa menunggu waktu yang lama. Dan yang menjadi pertanyaan saat ini adalah waktu sholat di Makkah, kalau lihat di video, sholatnya dijarak atau direnggangkan. Mohon nasihat dan jawabannya Ustadz untuk kesempatan berhaji ini dan sholat yang direnggangkan waktu di Mekah itu. Terima kasih atas jawabannya. Iya, yang pertama bagus ada kesempatan di situ karena kuotanya mungkin masih longgar juga di Korea. Kamu berusaha untuk semaksimalnya untuk mendapatkan kuota itu. Nanti bisa ngelamar visanya juga melalui, mungkin dikirim ya paspor kamu kirim ke kedutaan Arab Saudi. Nanti di sana akan dikasih stempel, cap dan sebagainya, visa itu izin berapa bulan ke sana dan sebagainya. Kemudian akan berangkat ke sana, atur saja. Bisa pakai pesawat reguler karena memang tidak ada pesawat haji dari Korea kan gitu. Bisa pakai pesawat reguler. Bahkan mungkin bisa lewat Indonesia. Kalau dari Korea kemudian ke Indonesia, kemudian ke Sri Lanka, ke Arab Saudi juga bisa. Tetapi kalau ada penerbangan yang langsung ya enak, penerbangan yang langsung, tidak usah repot keluar masuk pesawat dalam konteks itu. Kemudian tentang sholatnya di sana, boleh saja dijamak, boleh saja tidak. Ya, kalau kamu ingin memanfaatkan agar supaya bisa sholat arba'in gitu ya, 40 kali di sana gitu ya, ya boleh-boleh saja. Beberapa hari tinggal di sana supaya bisa mendapatkan yang seperti itu, meskipun tidak harus yang seperti itu. Kamu sholat di Masjidil Haram saja sudah pahalanya berlipat ganda
begitu juga sholat di Masjid Nabawi itu juga sudah berlipat ganda luar biasa. Boleh dua-duanya, artinya boleh di qashar juga boleh, mau di jamak qashar juga boleh. Tetapi kalau mau menikmati seperti keadaan di Arab Saudi, di keadaan di Mekah dan sebagainya, setiap waktu sholat datang untuk sholat 5 waktu dengan cara tamam juga boleh-boleh saja, tidak ada masalah. Begitu saya kira pertanyaannya gitu tadi ya. Untuk yang kedua, waktu sholat di Makkah, kalau lihat di video itu jaraknya direnggangkan, Ustaz. Waktu sholat berjamaah itu diberi jarak seperti itu, Ustaz. Ya terpaksa, artinya kamu terpaksa bahwa itu yang ngatur adalah pemerintah Arab Saudi. Kalau kita tidak mengikuti itu ya malah diusir, nanti jadi masalah. Tidak apa-apa, boleh silakan, karena mereka berpikir bahwa itu adalah darurat dan itu. Ya, saya sendiri kecenderungannya juga berpikir seperti mereka itu. Ini keadaan darurat karena memang betul-betul darurat dan itu. Ya, meskipun Al-Ustaz juga punya pemikiran sendiri bahwa kalau menurut Rasul ya sholat itu rapat, di masjid itu rapat dan itu. Tetapi pahami itu adalah hadis untuk keadaan normal. Keadaan yang tidak normal seperti ini bisa dikatakan darurat karena memang mudah sekali menyebar. Sekarang ini sudah 190 juta lebih manusia yang terinfeksi. Yang meninggal dunia di seluruh bumi ini sudah lebih dari 4 juta orang. Artinya 4 juta nyawa ini menjadi penghuni neraka kalau kemudian dia matinya tidak dalam keadaan husnul khotimah, mengerikan sekali. Ya, padahal kalian mengerti dari berita-berita di koran itu atau dari media massa itu bahwa ketika kita terinfeksi COVID, keluarga tidak bisa nunggu nih, tidak ada yang mentalkin kita ketika kita mau mati, tidak ada yang menunjukkan rasa kasih sayang kepada kita ketika kita itu berada di ruang ICU dan sebagainya. Perawat-perawat yang merawat juga sekedar formalitas, mereka itu juga takut kalau sampai ketularan. Anak-anak cucu kita juga tidak ada yang bisa membersamai. Mati betul-betul dalam keadaan ngenes, mati dalam keadaan lonely, mati dalam keadaan ngeri, dalam konteks seperti itu kan gitu. Kalau seseorang itu ketaatannya, ketakwaannya, kedekatannya dengan Allah tidak tinggi, itu dimungkinkan besar matinya justru malah dalam keadaan su'ul khatimah kan gitu. Hanya orang-orang yang memang tulus ikhlas kepada Allah, kemudian di dalam sakit bila tulus ikhlas menerima keadaan itu sampai mati, itu yang luar biasa. Dan itu tentu jumlahnya amat sangat kecil dibandingkan 4 juta orang yang sudah meninggal itu. Dari 4 juta orang yang sudah meninggal itu, mungkin saja yang selamat itu hanya 40 atau 400 orang dari siksa api neraka. Ya, padahal seharusnya ketika mati dalam keadaan wabah kan masuk surga dalam konteks itu. Ya, tetapi pahami yang masuk surga itu hanya orang-orang yang mereka itu betul-betul mati dalam keadaan Islam, artinya tunduk patuh bahagia dengan keputusan Allah, dengan takdir itu kan itu. Dan saya khawatir ketika orang mati dalam keadaan sakit dengap-dengap, tidak ada yang mentalkin, tidak ada yang menunggui, bahkan mengantar jenazahnya ke kuburan saja tidak boleh dan sebagainya itu betul-betul amat sangat bahaya bagi keimanan kita. Oleh karena itu jangan coba-coba ngece COVID dan sebagainya itu, mengecilkan COVID dan sebagainya. COVID itu tentara Allah untuk membunuh manusia, ya, ujian dari Allah yang dikirim ke jagat raya ini untuk kita sikapi dengan benar kan gitu, ya. Nah mudah-mudahan saja Allah memberikan keselamatan kita dari ujian yang ini, berikan kesuksesan kita menghadapi ujian yang ini di mana saja kita berada. Maka teman-teman yang berada di Korea, yang sekarang Korea itu juga kasus barunya itu meningkat tajam, yang berada di Jepang maupun di Hong Kong, Taiwan dan sebagainya, perlu lebih hati-hati. Betul-betul kalau tidak perlu keluar, ya. Kalau tidak sangat penting sekali sudah tidak ada keluar karena penyebarannya itu amat sangat luar biasa cepat, lebih mudah menyebar daripada yang lain. Ya, dan bahkan kasus di Indonesia menunjukkan bahwa varian Delta ini itu lebih sadis ya dibanding dengan varian-varian lain. Lebih bikin cepat mati, lebih bikin cepat drop ya orang yang sakit itu dibanding dengan varian sebelumnya. Gitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mengenai yang meninggal dalam keadaan COVID seperti itu, Ustaz, ada pengalaman saya, nggih. Beberapa bulan yang lalu, Bapak pernah sakit sebelumnya.
Itu seperti gejala COVID seperti itu Ustaz. Namun Bapak meminta ingin dirawat di rumah sakit, ingin diopnamkan seperti itu, namun dari saudara pihak keluarga kami dengan harapan nanti kalau dirawat di rumah sakit, kalau di positif COVID seperti itu mungkin tidak bisa menunggu oleh keluarga. Jadi dengan harapan kalau nanti Bapak meninggal, tapi dalam keadaan kita bisa menuntun sampai meninggal yang seperti itu bagaimana Ustaz? Karena Bapak itu kekeh sebelum meninggal itu pengen dirawat di rumah sakit, tapi keluarga atau saudara saya itu ya dengan harapan di akhir hayatnya bisa menuntunkan dan alhamdulillahnya bisa dituntun sampai akhir seperti itu. Dan karena tidak dibawa ke rumah sakit, apakah berdosa atau bagaimana Ustaz? Dalam pikiran dan hati saya masih berpikiran seperti itu Ustaz. Ya, karena tujuannya tadi untuk membersamai ayah bapak supaya husnul khotimah, sedang fakta menunjukkan kalau di COVID ya, kalau dia kena COVID kemudian di rumah sakit ya keluarga tidak boleh ada yang mendekat, ya itu satu keputusan yang bagus. Akan tetapi kita lihat dulu apa anak-anaknya ada terpapar enggak pada saat itu? Tidak ada Ustaz, hanya Tidak Bapak ada, yang mungkin sakit saja di dia hari tidak itu. COVID dan itu mungkin saja tidak COVID. Di tes PCR enggak? Belum sempat ke rumah sakit Ustaz, cuma dirawat Oh iya, jalan iya. di rumah Sudah seperti baik, itu. alhamdulillah pertimbangannya itu pertimbangan yang sangat positif gitu ya. Karena fakta menunjukkan seperti itu. Andai kan meskipun itu COVID kemudian kita bisa menunggui tanpa punya risiko tertular dan sebagainya, tentu akan milih ke rumah sakitnya itu. Apalagi kalau sudah sepuh dan punya komorbid dan sebagainya, kemungkinan untuk meninggal dunia juga tinggi. Maka yang dipersiapkan adalah husnul khotimahnya, bukan kesembuhannya kan gitu. Jadi sudah bagus itu jaga ini supaya husnul khotimah. Ya, saya cenderung untuk yang seperti itu kalau memang sudah sepuh, apalagi juga punya komorbid ya seperti itu. Khawatirnya justru ketika di rumah sakit itu ya dia tidak bisa mati dalam keadaan tidak bisa meninggal dalam keadaan berserah diri kepada Allah, tidak bisa husnul khotimah karena keadaannya yang seperti itu. Begitu Mas, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, mungkin sudah tidak ada yang kami sampaikan lagi Ustadz. Dari pertanyaan sudah tidak ada. Sekalian laporan yang berada di Zoom meeting saat ini 29 dan penyimak di Facebook ada sekitar 80-an Ustadz. Untuk saat ini YouTube tidak live nih. Oh iya, ada apa? Ya mungkin karena kekurangan personel Ustadz. Oh iya, iya. Sudah pada pulang loh ini tuh. Tinggal berapa teman kita yang berada di Korea? Berapa ya? Ada yang biasanya tugas YouTube itu sekarang lagi cuti Ustadz. Sekarang? Lagi cuti. Oh iya, iya. Pulang ke Indonesia kok? Oke, cuti ke Indonesia Ustadz. Beberapa Iya. hari, mungkin 1 bulan. Yang biasa live YouTube itu. Oke. Mudah-mudahan Allah mengampuni kita semuanya. Baik teman-teman semuanya, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semuanya. Betapa luar biasanya Allah memberikan penghargaan kepada ulul albab, betapa tingginya Allah memberikan penghargaan kepada ulama, bahwa tidak ada orang yang bisa takut kepada Allah kecuali ulama. Maka kita perlu memproses diri kita menjadi orang salah satu di antara para ulama itu. Orang alim itu tentu saja pada bidang kita masing-masing. Ya, sudah pasti dalam bidang kita masing-masing, apakah ulama dalam bidang kimia, ulama dalam bidang matematika, ulama bidang fisika, ulama bidang fikih dan sebagainya, tauhid dan sebagainya. Tentu saja mereka akan melihat keagungan Allah dalam bidangnya masing-masing. Dan mudah-mudahan dengan kemampuan melihat keagungan Allah itu menjadikan dirinya itu semakin tunduk patuh kepada Allah, semakin dekat kepada Allah, dan ketika dipanggil Allah pun akan mati dalam keadaan husnul khotimah. Begitu saya kira apa yang kita bicarakan, kurang lebihnya saya minta maaf. Mari kajian kita akhiri. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.